Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman. Kali ini saya akan membawakan materi 5 jenis konsep dalam arsitektur. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Marco, jurusan D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Dengan ini saya akan membawakan materi hubungan ruang. 5 jenis konsep dalam arsitektur. Pengertian arsitektur. Arsitektur adalah suatu konstruksi yang dengan sengaja mengubah lingkungan fisik menurut suatu aturan tertentu. Arsitektur adalah seni menata lingkungan binaan. Dasar penciptaan atau bentuk arsitektur. Dasar ini memiliki 5 teori, yaitu yang pertama, arsitektur merupakan perwujudan fungsi. Yang kedua, arsitektur merupakan perwujudan imajinasi kreatif. Yang ketiga, arsitektur merupakan perwujudan spirit zamannya. Yang keempat, arsitektur merupakan perwujudan determinasi kondisi sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, arsitektur merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip bentuk yang terjadi. Konsep. Ada 5 jenis konsep dalam arsitektur. Yang pertama, analogi. Yang kedua, metafora. Yang ketiga, hakikat. Yang keempat, konsep pragmatik. Dan yang kelima, cita-cita. Analogi. Analogi mengidentifikasikan hubungan kenyataan yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda dapat menjadi model bagi suatu proyek bila teridentifikasi dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan yang memiliki kesesuaian terhadap proyek yang ada. Ada 2 macam konsep analogi. Yang pertama, analogi langsung, dan yang kedua, analogi tidak langsung. Analogi langsung memiliki contoh model gotik. Tepat sebagai model gereja Doris Yunani adalah model yang tepat untuk bank. Balsik St. Peter adalah model yang serasi untuk gedung DPR. Dan contoh analogi yang tidak langsung memiliki konsep analogi Louis Kahn dengan memandang sebuah bentuk komunitas, tempat orang saling bertemu dan bertukar informasi. Kahn menyamakan kegiatan pemikiran imajinatif pada para seniman dalam studio mereka. Materi selanjutnya, metafora. Metafora atau kiasan mengidentifikasikan hubungan antara benda. Hubungan ini lebih bersifat abstrak ketimbang nyata. Umpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti bagian untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan umpamaan mengidentifikasikan pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasikan pola hubungan kenyataan yang mungkin. Materi selanjutnya, hakikat. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis. Hakikat merupakan hasil pertemuan dan identifikasi hasil permasalahan. Inti dari konsep hakikat adalah mencari suatu konsep mendasar dari sebuah perancangan. Apakah hakikat sebuah rumah ditinggal? Apa hakikat dari perpustakaan? Apa hakikat dari sebuah rumah sakit? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan langsung dengan hakikat suatu bangunan yang akan didesain, sehingga perancangan yang terbentuk memang sesuai dengan hakikat tersebut. Materi selanjutnya, pragmatik. Konsep ini menekan pada upaya untuk mengidentifikasi permasalahan pada suatu proyek dan perancangan. Jadi, ketika kita dihadapkan pada suatu perancangan, kenali dulu permasalahannya. Identifikasi lebih detail, kemudian mencari solusi desain dengan pemecahan berbagai sumber. Hal ini yang disebut dengan pragmatik atau tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Giobata mengaplikasikan konsep jenis ini dalam merancang museum udara dan ruang angkasa di Washington DC. Dalam kasus ini, Obata berhasil mengidentifikasi bahwa permasalahan utama pada perancangan bangunan tersebut adalah sirkulasi dan orientasi bagi pengunjung yang jumlahnya banyak sekali.
Konsep yang dikembangkan sebagai alternatif desain adalah mendesain sebuah jalan raya 2 tingkat yang menghubungkan serangkaian ruang pameran tertutup. 3 ruang terbuka banyak tingkat ditempatkan menurut jarak tertentu sepanjang jalan tersebut, baik untuk memanjang atraksi maupun untuk menghibur penonton yang bergerak dari satu ruang pamer dengan tema yang satu ke ruang pamer dengan tema berikutnya. Materi selanjutnya adalah cita-cita. Cita-cita adalah konsep ide yang dibawa sendiri oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Bila arsitek membawa konsep yang tepat bagi sebuah proyek, maka hal tersebutlah yang menjadi inspirasi dan cita-cita tinggi dari si arsitek. Konsep cita-cita berkaitan erat dengan pengetahuan dan pengalaman sang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang yang mengerjakan proyek atau kasus perancangan yang variatif. Hubungan ruang ada 4 macam. Yang pertama, ruang di dalam ruang. Yang kedua, ruang saling berkaitan. Yang ketiga, ruang saling bersebelahan. Dan yang terakhir, ruang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Hubungan ruang di dalam ruang adalah sebuah ruangan yang luas dapat mencakup dan membuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Kontinuitas visual dan kontinuitas ruang di antara kedua ruang tersebut dengan mudah dapat dipenuhi, tetapi ruang yang lebih kecil sangat tergantung pada ruang yang besar dalam hubungannya dengan lingkungan eksterior. Dalam jenis hubungan ruang ini, ruang yang lebih besar berfungsi sebagai satu daerah 3 dimensi untuk ruang kecil di dalamnya. Hubungan ruang saling berkaitan. Hubungan ruang saling berkaitan dihasilkan dan overlapping 2 daerah ruang yang membentuk suatu daerah ruang bersama. Seperti pada contoh gambar berikut. Hubungan ruang bersebelahan. Bersebelahan adalah jenis hubungan ruang yang paling umum. Hal tersebut kemungkinan didefinisikan yang jelas akan untuk masing-masing ruang baik terhadap fungsi maupun persyaratan simbolisnya. Hubungan ruang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. 2 buah ruang yang terpisah oleh jarak dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh ruang ketiga, yaitu ruang perantara. Hubungan visual dapat dihubungkan ke ruang antara kedua ruang tergantung pada sifat ruang ketiga yang digunakan bersama-sama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.